Bitcoin. Mungkin Anda udah sering banget dengar kata ini ya. Atau mungkin Anda penasaran, tapi pernah nggak sih kita benar-benar mikir gimana cara kerjanya? Coba kita lupain dulu semua hype dan keramaiannya sejenak. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah mesin di balik Bitcoin, dari kodenya sampai ekonominya, dengan cara yang saya jamin gampang banget dimengerti. Oke, biar benar-benar paham Bitcoin, kita mesti ngerti dulu masalah utama yang coba diselesaikan sama Bitcoin. Coba bayangin deh, file apa aja yang ada di komputer Anda. Foto, lagu, dokumen. Sifat utamanya apa? Gampang banget di-copy kan? Berkali-kali tanpa batas. Nah, pertanyaannya, jadi gimana caranya kita bikin sesuatu yang digital, tapi langka? Sesuatu yang nggak bisa asal di-copy-paste. Nah, inilah inti masalahnya, yang sering disebut double spending atau pengeluaran ganda. Gini deh, kalau saya kirim foto, misalnya uang.jpg ke Anda, saya kan masih punya aslinya. Terus saya bisa kirim foto yang sama persis ke orang lain, ke teman saya yang lain, dan seterusnya. Nggak ada yang unik. Nah, beda banget sama Bitcoin. Coba lihat, waktu Anda kirim Bitcoin, itu bukan ngirim kopian. Bukan, Anda itu benar-benar mindahin kepemilikan. Aset digitalnya itu pindah, lenyap dari dompet Anda, dan muncul di dompet penerima. Udah, gitu aja. Nggak ada lagi di tempat Anda. Nah, solusi jenius buat masalah ini tiba-tiba aja muncul di tahun 2008. Solusinya datang dari sebuah white paper yang ditulis oleh sosok super misterius yang kita kenal sebagai Satoshi Nakamoto. Siapa dia? Laki-laki, perempuan, sekelompok orang. Sampai detik ini nggak ada yang tahu. Ini benar-benar salah satu misteri paling gede di dunia teknologi. Jadi, gimana caranya Satoshi mecahin masalah ini? Solusinya itu bukan cuma satu ide, tapi gabungan dari beberapa konsep jenius yang bekerja barengan. Bagian pertama, dan yang paling dasar, adalah ide soal semacam buku kas raksasa yang bisa dilihat semua orang dan nggak bisa diubah-ubah. Mungkin Anda udah pernah dengar namanya. Ya, blockchain. Coba deh, kita lupain dulu semua istilah teknis yang ribet. Bayangin aja blockchain itu kayak gini, database yang sifatnya cuma bisa nambah. Anda cuma bisa nulis data baru. Begitu udah ditulis, data itu nggak bakal bisa diedit atau dihapus selamanya. Titik. Ini persis kayak buku catatan, di mana setiap halaman baru itu kayak dilematik ke halaman sebelumnya. Jadi jejaknya itu abadi dan nggak bisa diutak-atik. Terus gimana rantainya bisa terbentuk? Prosesnya simpel kok, begini. Pertama, transaksi-transaksi baru dikumpulin jadi satu, kita sebut blok. Terus, nah ini bagian pentingnya, blok baru ini ngambil sidik jari digital dari blok persis sebelumnya. Habis itu dia bikin sidik jari uniknya sendiri, yang isinya adalah gabungan data transaksi baru plus sidik jari dari blok yang lama tadi. Nah, karena inilah setiap blok jadi kayak terikat secara matematis ke blok sebelumnya. Bener-bener kayak rantai. Nah, disinilah letak kejeniusan keamanannya. Coba kita bayangin, ada orang iseng mau ngubah data di blok yang udah lama. Apa yang bakal terjadi? Sidik jarinya, hashnya itu bakal langsung berubah total. Nah, karena blok sesudahnya itu nyimpen sidik jari yang lama, rantainya jadi nggak nyambung. Langsung putus. Semua komputer di jaringan bakal langsung lihat, wah, ini ada yang aneh, rantainya rusak. Makanya, blockchain itu hampir mustahil dimanipulasi. Oke, jadi sidik jari digital ini sebenarnya apa sih? Nah, ini ngebawa kita ke pilar kedua dari sistem Bitcoin, matematika super canggih yang anti retas, yang jadi penjaga keamanan seluruh buku besar ini. Secara teknis, sidik jari ini disebut hash. Dan hash ini dibikin pakai fungsi matematika namanya SHA-256. Cara paling gampang buat ngebayanginnya, anggap aja kayak blender. Gampang kan masukin buah jadi jus, tapi coba dibalik. Bisa nggak Anda ubah jus itu jadi buah utuh lagi? Nggak mungkin kan? Nah, itulah intinya. Ini jalan satu arah. Dan itu kunci keamanan kriptografi. Jadi gini, Anda masukin data apa aja, kita sebut input, ke dalam fungsi SHA-256 ini, dan dia bakal ngeluarin serangkaian teks yang kelihatannya acak tapi unik banget. Nah, itu yang disebut output atau hashnya. Nah, sekarang coba perhatiin ini keren banget. Kita ambil input kata hello, terus kita cuma nambahin satu titik aja di belakangnya, cuma satu karakter kecil. Lihat apa yang terjadi sama outputnya. Boom! Beda total, sama sekali nggak mirip. Ini yang namanya avalanche effect, atau efek longsoran. Sedikit aja perubahan di input, outputnya langsung berubah drastis dan nggak bisa ditebak. Matematika canggih yang sama juga dipakai buat ngebuktiin kepemilikan Bitcoin Anda. Gampangnya gini, Anda punya sepasang kunci. Ada kunci privat, yang ini rahasia banget. Anggap aja ini password super rahasia Anda.
Anda pakai ini buat tanda tangan atau ngasih izin transaksi. Terus, ada juga kunci publik. Nah, yang ini kayak nomor rekening Anda. Aman banget buat disebar ke siapa aja yang mau ngirim duit ke Anda. Oke, jadi sekarang kita punya buku besar yang aman dan gak bisa diutak-atik. Tapi kan ada pertanyaan penting. Siapa yang boleh nambahin halaman atau blok baru ke buku ini? Nah, inilah kita masuk ke pilar ketiga, sebuah kompetisi antar penjaga jaringan atau yang kita kenal dengan sebutan mining atau penambangan. Nah, di sini nih banyak yang salah paham. Banyak yang ngira mining itu kayak mecahin soal matematika super rumit. Salah besar. Bukan gitu. Lupain ide itu. Sebenarnya, ini jauh lebih mirip kayak lotre super gede, sebuah kontes tebak-tebakan global. Jadi, tantangannya itu begini. Jaringan Bitcoin itu seolah-olah teriak ke semua komputer di dunia. Wey, gue punya sekumpulan transaksi baru nih. Siapa yang bisa nemuin satu angka acak, sebutannya nonce, yang kalau digabung sama data transaksi ini bisa ngasilin hash yang awalnya ada misalnya 20 angka 0. Dan karena fungsi hash itu nggak bisa ditebak, yang ada jalan pintas. Para penambang ini harus nebak, dan nebak terus secara membabi buta. Angka yang Anda lihat di layar ini 1,5 miliar tebakan per detik. Dan itu cuma buat satu penambang. Bayangin skala globalnya. Nah, kerja keras komputasi yang gila-gilaan inilah yang disebut proof of work. Ini jadi bukti kalau mereka udah kerja keras banget buat nemuin jawabannya. Terus ngapain repot-repot ngerjain ini semua? Nah, pemenangnya dapat 2 hadiah keren. Pertama, dia dapat hak buat nambahin blok transaksi yang baru tadi ke blockchain. Kedua, dan ini yang paling dicari, dia dapat hadiah berupa Bitcoin yang baru dibuat dari nol, namanya block reward. Justru persaingan sengit inilah kerja keras ribuan penambang bareng-bareng yang bikin jaringan Bitcoin ini jadi super aman. Oke, kita udah ngomongin teknologinya yang keren. Tapi ada satu bagian terakhir yang nggak kalah penting yang bikin Bitcoin ini benar-benar beda dari yang lain. Ekonominya. Aturan mainnya itu udah dikunci, diprogram langsung di dalam kodenya. Aturan pertama yang paling dasar dan nggak bisa diganggu-gugat. Total Bitcoin yang akan pernah ada di dunia ini cuma 21 juta. Titik. Nggak lebih, nggak kurang. Ini beda banget sama uang biasa kan, di mana bank sentral bisa aja nyetak uang baru kapanpun mereka mau. Terus ada aturan kedua yang nggak kalah jenius, namanya halving. Coba deh lihat di timeline ini. Kira-kira setiap 4 tahun sekali, hadiah Bitcoin buat para penambang itu dipotong setengah. Ini mekanisme yang pinter banget. Artinya, jumlah Bitcoin baru yang muncul itu makin lama makin sedikit secara otomatis. Ini yang menciptakan kelangkaan yang udah diprogram secara matematis, sampai nanti akhirnya benar-benar mentok di angka 21 juta. Jadi, kalau kita simpulin, disinilah letak keajaibannya. Gabungan dari 4 hal ini, buku besar yang abadi, matematika satu arah yang super kuat, kompetisi global yang menjaganya, dan aturan ekonomi yang dibuat langka. Semua ini bekerja bareng-bareng dan hasilnya adalah solusi yang cerdas banget buat masalah uang digital. Nah, ini semua ngebawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekedar teknologi. Pada dasarnya Bitcoin itu kan sebuah eksperimen besar. Pertanyaannya jadi gini, kalau kita bisa punya uang yang aturannya itu jelas, transparan, dan nggak bisa diubah-ubah seenaknya sama siapapun, kira-kira masa depan seperti apa yang bisa kita bangun di atas fondasi semacam itu?